jurnalis Charlie Hebdo yang disusul pembunuhan warga Yahudi di Prancis memancing gelombang aksi. Masyarakat Barat turun ke jalan untuk menuntut kebebasan berpendapat. Bahkan para pemimpin dunia menggelar aksi damai di Paris. Namun ironisnya, aksi yang dimotori antara lain oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesungguhnya menghujat diri sendiri. Karena kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina jauh lebih keji. Kebebasan dan hak hidup rakyat Palestina telah dirampas oleh Israel. Apapun alasannya, demi sebuah kebebasan, tidak bisa dengan cara menginjak kebebasan orang lain dan martabat manusia. Apalagi menghina sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu agung. Apakah demi sebuah kebebasan berpendapat boleh bersikap anarkis? Lagi-lagi umat Islam tercoreng citranya. Islamfobia yang sempat surut kembali mencuat. Tentu umat Islam mengutuk apapun aksi kekerasan karena syariat Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW tidaklah mengajarkan kekerasan dan teror. Bagaimanapun, aksi pembunuhan itu ditengarai dilakukan semata-mata karena cinta Rasul. Karena Charlie Hebdo seringkali menghina Nabi, meskipun jalan akhir yang ditempuh jalan yang salah, lewat pembunuhan keji. Wallahu a'lam. Karikatur Nabi sengaja untuk memantik permusuhan terhadap Islam karena faktor kontroversial yang mudah memicu reaksi umat muslim. Orang yang sudah menyatakan ikrarnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tidak akan gentar untuk menjadi pembela agama tauhid dan membawanya sebagai rahmat bagi alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Trans 7, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Pagi ini, Khazanah, ensiklopedi Islam dunia, menyapa Anda dengan berbagai wawasan keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kiamat tiba, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, dan ketika hari pembalasan itu tiba, setiap manusia sibuk dengan nasib dirinya sendiri menghadapi hari pengadilan. Tak ada lagi manfaatnya harta, jabatan, dan anak-anak yang dulu dibanggakannya. Saat itu, tak ada lagi harapan, kecuali mendapat naungan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mari kita introspeksi diri. Ketika di dunia, bagaimana perlakuan kita terhadap Nabi kita? Padahal, kesempurnaan iman seseorang, selain beriman kepada Allah Azza wa Jalla, juga harus tunduk patuh dan cinta kepada utusannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya menjadi lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Muslim, karya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadits ini adalah barang siapa yang telah sempurna keimanannya, maka dia tentu mengetahui bahwa hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih wajib atas dirinya daripada hak ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Karena dengannya lah kita terselamatkan dari neraka dan diberikan hidayah menjauh dari kesesatan.
Kedalaman cinta terhadap Rasulullah sudah ditunjukkan oleh para sahabat beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling saya cintai di atas segala sesuatu, kecuali atas diriku." Maka beliau bersabda, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna, tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata, "Sekarang demi Allah, engkau Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Saat ini pula, wahai Umar, imanmu telah sempurna." Hadits riwayat Al-Bukhari. Inilah salah satu hak Rasulullah dari umatnya yang jika dilanggar mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24. Orang yang tidak memiliki cinta kepada Rasul disebut orang fasik, dan orang yang enggan untuk berjihad di jalan Allah disebut juga orang fasik. Seruan jihad tidak sekedar bertempur di medan perang. Seruan jihad yang bisa kita lakukan saat ini adalah jihad harta, yaitu dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Namun kecintaan terhadap Rasulullah harus mengikuti batasan syariat. Tidak boleh berlebihan mencintai dan memujinya hingga melebihi derajat yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya, "Jangan kalian berlebihan melampaui batas dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasara berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Karena sesungguhnya saya tiada lain kecuali adalah hambanya. Maka katakanlah, hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadits riwayat Al-Bukhari. Salah satu wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan salawat. Bersalawatlah misalnya ketika kita masuk dan keluar masjid, atau ketika kita tengah memanjatkan doa, dan ketika nama beliau disebut. Kecelakaan bagi seseorang yang mendengar namaku disebut di sisinya, lantas dia tidak bersolawat kepadaku. Hadits riwayat At-Tirmizi. Tapi ingatlah, tempatkan beliau sebagaimana derajatnya yang benar, yang menjadi haknya. Karena itulah Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepada kalian, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi diriku dari azab Allah, dan aku sama sekali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 21 hingga 22. Lalu apa bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah? Cukupkah dengan sering membaca sholawat? Mencintai Rasulullah harus dibuktikan dengan memenuhi hak-hak beliau, yaitu antara lain dengan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah. Kita wajib mencintai keluarga beliau, para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor, karena mereka telah mendapat ridho dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Sayangnya, masih ada sekelompok yang mengaku mencintai Nabi dan keluarganya, tapi mencerca para sahabatnya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya,
Jangan kalian mencerca para sahabatku, jangan kalian mencerca sahabatku, karena demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki satu gunung Uhud emas, lantas dia menginfakkannya di jalan Allah, maka tidak akan setara dengan sedekah satu mud dari mereka, para sahabat, dan tidak pula setengahnya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu besar penghargaan Rasulullah terhadap para sahabatnya yang bersama-sama merasakan pahit getirnya perjuangan, dihina, diusir, dan diperangi. Mereka tak gentar meskipun jumlahnya sedikit karena iman dan cinta. Karena itu, Imam Malik rahimahullah mengatakan, siapa saja mencela Abu Bakar, ia pantas dihukum cambuk. Siapa saja yang mencela Aisyah, ia pantas untuk dibunuh. Karena orang yang mencela mereka sama dengan mencela Al-Quran. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah tak diragukan lagi, yang antara lain dibuktikan dengan kepatuhannya mengikuti perintah Nabi dan larangannya. Jamuan khamr atau minuman keras merupakan tradisi yang biasa dilakukan sebagian sahabat. Tapi ketika khamr diharamkan, mereka meninggalkan kebiasaan itu. Seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar, ketika duduk di sebuah mimbar, Rasulullah membuang cincin emasnya, lalu bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya." Maka para sahabat pun melemparkan cincin-cincin emasnya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi kunci orang terselamatkan dari siksa neraka. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Salah seorang sahabat menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik berkata, "Kalau begitu, aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka." Sungguh celaka orang yang mengidolakan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Mereka begitu bangga dengan prestasi dunia yang diraihnya, tapi lupa bertanya, apakah mereka termasuk barisan orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya? Dan sungguh beruntung orang yang selalu bergaul dengan orang-orang soleh, yang terpancar dari dirinya teladan yang luhur karena mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah adalah mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Jika ada pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi, segera tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lainnya. Karena itu, tak ada cara lain untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah kecuali dengan mencontoh dan berpegang pada petunjuknya, sebagaimana perintah Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seperti diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, ikutilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah membuat bid'ah, karena ajaran Nabi itu sudah cukup bagi kalian. Semua amalan yang tanpa tuntunan Nabi adalah sesat. Orang yang mengaku mencintai Nabi, jika ada perkara yang diperselisihkan, maka ia akan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai karena mempertahankan tradisi dan ego kelompok,
enggan untuk menerima kebenaran, karena semua petunjuk dan syariatnya sungguh sudah jelas. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65. Para sahabat itu telah berlalu berabad-abad, dan kita tidak bisa bertemu dengan sosok Rasulullah yang agung. Kita tetap bisa menjadi pembelanya, antara lain dengan cara menjaga kemurnian ajaran Islam dan menyebarkannya. Kita wajib mempercayai berbagai peristiwa akhir zaman yang sudah dijelaskan dalam berbagai hadis sahih, bahkan sebagian sudah terjadi saat ini. Allah Ta'ala berfirman, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik ucapannya, perbuatannya, maupun penetapannya. Sunnah Nabi merupakan penjelas dari Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi adalah orang yang telah menegakkan Islam. Karena Islam itu sunnah, dan sunnah itu Islam, yang masing-masing keduanya tidak akan tegak tanpa ada yang lainnya. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi adalah orang yang telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi derajat cinta kepada dua tingkatan, yaitu pertama, tingkatan fardu, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan cara menerima dan mengikuti semua petunjuk yang dibawa oleh beliau, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Kedua, tingkat keutamaan atau kemuliaan, yaitu meneladani semua sunnah Nabi, baik dalam tingkah laku, cara makan, minum, berpakaian, dan pergaulannya. Rasulullah adalah teladan terbaik, seperti dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Orang yang bersungguh-sungguh meneladani sunnah Nabi menjadi pertanda kesempurnaan imannya. Namun, tidak mungkin kita meneladaninya jika kita tidak mengenal perjalanan hidup atau sirah Nabi. Kita enggan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Karena itu, sungguh jelas perintah untuk memuliakan sunnah Nabi. Allah berfirman, dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sedang apa yang beliau larang darinya, maka berhentilah. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Rasulullah telah berwasiat kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahnya, hingga beliau menegaskan untuk menggigitnya dengan gigi geraham, karena Rasulullah mengetahui sepeninggalnya akan muncul banyak fitnah dan perbedaan pendapat. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Para sahabat begitu patuh dengan wasiat Nabi, hingga Abu Bakar pun berkata, saya tidak meninggalkan sesuatu yang Rasulullah melakukannya, kecuali aku pasti melakukannya juga. Dan saya takut jika saya tinggalkan sesuatu darinya, lalu saya sesat. Situasi yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terbukti. Saat ini umat Islam tidak bisa bersatu dan lebih mementingkan fanatisme kelompoknya, kemudian tidak mengembalikan perbedaan itu kepada Al-Quran dan Sunnah.
Kita adalah generasi yang sangat jauh dari generasi sahabat yang disebut oleh Rasul sebagai generasi terbaik, yang kemudian diikuti dua generasi selanjutnya pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saat itu ketika bermunculan berbagai hadis palsu, para ulama hadis begitu gigih menyeleksi hadis-hadis sahih, kemudian mengamalkannya sebagai wujud kecintaan untuk menjaga sunnah Nabi. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, apakah engkau berpendapat sesuai dengan hadis Nabi? Imam Syafi'i bergetar dan menjawab, wahai, bumi mana yang akan membawaku dan langit mana yang akan menaungiku? Jika aku riwayatkan hadis dari Nabi kemudian aku tidak memakainya, tentu hadis itu di atas pendengaran dan penglihatanku. Namun sayangnya saat orang tengah bersungguh-sungguh menghidupkan sunnah Nabi, justru dianggap asing, bahkan diolok-olok dengan stigma negatif. Padahal mereka melakukannya karena cinta sunnah. Misalnya memelihara jenggot atau meninggalkan isbal, tidak memanjangkan celananya hingga bawah mata kaki, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Sejatinya, ada banyak sunnah Nabi yang harus kita amalkan. Tidak semua sunnah Nabi berstatus wajib. Ada yang bermakna mustahab atau perintah dalam bentuk anjuran. Contohnya, bersiwak. Rasulullah bersabda, sekiranya tidaklah memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah Trans 7, mencintai Rasulullah adalah sebuah nilai keimanan bagi setiap umat muslim. Bahkan Allah dan malaikat sangat mencintai Rasulullah dengan bersolawat. Dan bagi kita umat muslim diwajibkan bersolawat sebagai salah satu wujud cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah tidak hanya di lisan, juga hati dan amalnya. Semoga tayangan ini menggugah kita untuk selalu menghidupkan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.